Udara akhir tahun yang sejuk menambah nuansa tenang, tetapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada perasaan tidak nyaman yang perlahan mulai menyelimuti rumah tersebut. Mungkin karena kehadiran Nenek Bratawati, seorang wanita tua yang pernah terkenal sebagai ahli spiritual kejawen dengan ilmu kebatinan yang mampu memanggil dan mengendalikan khodam raja-raja jin Nusantara. Meskipun masa mudanya penuh dengan kekuatan dan pengaruh spiritual, kini ia hanyalah seorang nenek tua yang lemah, terikat dengan rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Saat Nenek Bratawati pindah ke rumah anak pertamanya, kehidupan keluarga di dalam rumah itu perlahan mulai berubah. Malam-malam yang sebelumnya tenang, mulai terganggu oleh perasaan ganjil, seolah-olah ada sesuatu yang ikut pindah bersama Nenek Bratawati. Dan disinilah kisah ini dimulai, sebuah cerita tentang kekuatan gaib, perjanjian yang terlupakan, dan teror yang mengintai di balik bayangan malam. Pada akhir tahun 2018, sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah tampak tenang dan damai, namun penuh dengan sejarah dan cerita-cerita mistis yang tersembunyi di balik bangunan-bangunan tua kota ini. Meskipun tidak terlalu ramai, memiliki suasana yang khas, sebuah perpaduan antara kehidupan modern dan tradisi lama yang masih erat dipegang oleh penduduknya. Rumah-rumah tua dengan arsitektur kolonial berdiri kokoh di antara gedung-gedung baru, menciptakan pemandangan yang unik di sisi pantai utara. Di salah satu sudut kota berdirilah sebuah rumah tua yang megah, milik anak pertama Nenek Bratawati. Rumah ini memiliki halaman luas dengan pohon-pohon besar yang memberikan kesan teduh, namun sedikit menakutkan ketika malam tiba. Bangunan ini pernah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa keluarga, dan kini akan menjadi tempat tinggal baru bagi Nenek Bratawati yang sudah usur. Nenek Bratawati adalah sosok yang penuh dengan kontradiksi. Di usianya yang sudah sangat lanjut, sekitar 80 tahun, ia tampak seperti nenek-nenek pada umumnya, lemah, ringkih, dan seringkali terbaring di tempat tidur. Namun, di balik tubuhnya yang rapuh, tersimpan sejarah panjang yang penuh dengan kekuatan dan misteri. Dulu ketika masih muda, Bratawati adalah seorang wanita yang sangat disegani di desanya. Ia bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi juga seorang ahli spiritual yang mendalami ilmu-ilmu kebatinan. Dalam dunia spiritual, ia dikenal sebagai penjaga warisan ilmu dari para leluhur yang kuat. Ilmu kebatinan yang ia kuasai bukanlah ilmu biasa. Ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan khodam, makhluk gaib, yang seringkali dianggap sebagai pelindung atau pembawa kekuatan. Namun, khodam yang dimiliki Nenek Bratawati bukan sembarang makhluk gaib. Mereka adalah raja-raja jin Nusantara, makhluk dengan kekuatan luar biasa yang telah lama bersemayam di dunia gaib, diwariskan dari guru spiritualnya yang terdahulu. Selama masa mudanya, Nenek Bratawati sering dimintai bantuan oleh orang-orang dari berbagai penjuru untuk menyembuhkan penyakit, melindungi diri dari serangan gaib, atau bahkan untuk keberuntungan dalam usaha. Ilmu-ilmu ini tidak datang dengan mudah. Mereka menuntut pengorbanan, baik dari dirinya maupun dari orang-orang yang datang meminta bantuannya. Namun, Nenek Bratawati selalu siap menghadapi konsekuensi dari perjanjian-perjanjian gaib yang dibuatnya, meskipun ia tahu bahwa suatu saat harga yang harus dibayar akan datang menghampiri. Sekarang, di usia senjanya, Nenek Bratawati telah meninggalkan banyak dari praktik-praktik itu. Kesehatannya yang menurun drastis memaksanya untuk lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Meski demikian, ada sesuatu yang masih mengelilinginya. Auranya masih terasa kuat, dan matanya yang dalam seolah-olah menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. Ketika ia duduk di kursi goyangnya di sore hari, sambil memandangi halaman rumah, seringkali tampak seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat oleh orang lain. Banyak orang di sekitarnya yang percaya bahwa meskipun ia sudah tua, kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya pudar, dan mungkin karena itulah kehadirannya membawa suasana yang tidak biasa di rumah anak pertamanya. Namun, Nenek Bratawati juga seorang nenek yang penyayang. Ia selalu berbicara lembut kepada cucu-cucunya. Meski ada ketegasan dalam setiap ucapannya, ia mengajari mereka tentang nilai-nilai kehidupan, tetapi juga tidak segan menceritakan kisah-kisah masa lalunya yang penuh dengan kekuatan dan misteri. Baginya,
Ilmu yang ia miliki adalah sebuah tanggung jawab besar, sebuah warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebuah beban yang berat. Meskipun fisiknya semakin lemah, pikiran Nenek Bratawati tetap tajam. Ia sering terjaga hingga larut malam, berdiam diri di dalam kamar yang remang-remang, merenungi kehidupan yang telah dijalaninya. Dalam keheningan itu, kadang-kadang terdengar gumaman pelan yang tidak bisa dipahami oleh anggota keluarga lainnya. Doa-doa kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, mantra-mantra yang hanya diketahui oleh para penjaga ilmu kebatinan. Namun, di balik ketenangan dan kebijaksanaannya, ada ketakutan yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ia menyadari bahwa kekuatan besar yang pernah ia kendalikan tidak selamanya bersifat setia. Para kodam yang selama ini menjadi pelindung dan sumber kekuatannya adalah entitas yang memiliki kehendak sendiri. Perjanjian yang ia buat di masa lalu tidak hanya memberikan kekuatan kepadanya, tetapi juga menuntut sesuatu sebagai gantinya. Dan ia tahu waktu untuk memenuhi perjanjian itu semakin dekat. Dalam perenungannya, Nenek Bratawati seringkali berpikir tentang cucu-cucunya. Ia merasakan ikatan batin yang kuat dengan mereka, terutama cucu sulungnya yang seolah-olah mewarisi sebagian dari kekuatan spiritual yang pernah dimilikinya. Ia khawatir karena ia tahu bahwa kekuatan tersebut bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kekuatan itu bisa melindungi dan membantu mereka menghadapi tantangan dalam hidup, namun di sisi lain, kekuatan tersebut juga bisa menjadi kutukan, terutama jika tidak digunakan dengan hati-hati. Nenek Bratawati dengan segala kebijaksanaannya berusaha menanamkan nilai-nilai kehati-hatian kepada cucu-cucunya. Ia sering berpesan agar mereka selalu berpegang pada ajaran agama dan tidak terlalu tergoda untuk mendalami ilmu-ilmu yang bercampur dengan makhluk gaib. Ia tahu betul bahwa jalan yang pernah ia tempuh penuh dengan godaan dan bahaya, dan ia tidak ingin cucu-cucunya mengalami hal yang sama. Namun di tengah keinginannya untuk melindungi keluarganya, Nenek Bratawati juga merasakan dilema yang mendalam. Perjanjian gaib yang pernah ia buat tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ia sadar bahwa para khodam yang selama ini melayaninya mungkin akan menuntut sesuatu yang lebih besar setelah kepergiannya. Itulah sebabnya, meskipun ia mencoba sekuat tenaga untuk menyembunyikan kekhawatiran ini, Nenek Bratawati tetap menyimpan perasaan cemas yang terus menggelayut di benaknya. Kita berkenalan dulu dengan cucu dari Nenek Bratawati, Raka. Berusia 17 tahun saat itu, mempunyai kepribadian yang sensitif, pendiam, introspektif, dan penuh rasa ingin tahu. Raka adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap hal gaib. Sejak kecil, ia sering merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekitarnya. Meskipun ia jarang mengungkapkan hal ini kepada orang lain, sensitivitasnya membuatnya lebih tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Seringkali ia lebih memilih menyendiri dan merenungkan apa yang tidak terlihat oleh mata daripada bergabung dengan teman-temannya dalam kegiatan biasa. Raka tumbuh di lingkungan yang syarat dengan cerita-cerita mistis, terutama dari Nenek Bratawati, yang selalu memiliki kisah-kisah yang menggugah imajinasinya. Meski begitu, ada jarak emosional antara Raka dan neneknya. Ia merasa ada sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya tentang sosok Nenek Bratawati. Meskipun sering mendengarkan kisah-kisahnya, Raka juga merasa takut dengan kekuatan yang dimiliki neneknya. Sebuah rasa takut yang bercampur dengan kekaguman. Sejak usia dini, Raka menyadari bahwa ia berbeda dari teman-temannya. Ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk gaib dan memahami energi di sekitarnya. Kemampuan ini awalnya membuatnya bingung dan ketakutan, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai menerima bahwa ini adalah bagian dari dirinya. Namun, meskipun ia menerima kemampuannya, Raka tetap merasa terisolasi. Ia tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa memahami apa yang ia rasakan. Hubungan Raka dengan keluarganya cukup dekat, tetapi ia sering merasa bahwa ia tidak sepenuhnya dimengerti. Ibunya, yang juga memiliki latar belakang spiritual, mencoba untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Tetapi Raka merasa bahwa ia harus menanggung beban sensitivitasnya sendiri. Ayahnya yang lebih rasional seringkali menganggap kepekaan Raka sebagai sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Ini membuat Raka semakin menarik diri
ke dalam dunianya sendiri. Dunia di mana ia bisa bebas merasakan dan memahami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika nenek Bratawati mulai tinggal di rumah mereka, Raka merasakan perubahan yang signifikan dalam energi di rumah. Ia mulai merasakan kehadiran yang lebih kuat, sesuatu yang lebih intens dari sebelumnya. Meskipun nenek Bratawati sudah tua dan tampak lemah, Raka merasakan bahwa ada kekuatan besar yang masih mengelilinginya. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, baik di dalam dirinya maupun di sekitarnya. Sambil berusaha mengatasi teror yang mulai menghantui rumahnya, Raka adalah seorang pemikir yang mendalam, selalu mencari makna di balik setiap kejadian, dan mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Meskipun seringkali merasa terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib, Raka memiliki keberanian untuk menghadapi ketakutannya. Ketika teror semakin intens, ia tidak hanya berusaha melindungi dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Kepekaannya terhadap hal gaib yang sebelumnya ia anggap sebagai beban, perlahan berubah menjadi kekuatan yang membantunya memahami dan melawan ancaman yang datang dari dunia lain. Raka adalah contoh bagaimana seseorang bisa bertumbuh di tengah kegelapan, menemukan kekuatan dalam kelemahan, dan bagaimana sebuah perjalanan spiritual dapat membentuk jati diri seseorang. Perjalanan Raka dalam menghadapi teror gaib di rumahnya adalah perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri. Sementara ibunya Raka, Sari, adalah sosok wanita yang tangguh dan penuh kasih sayang. Sebagai anak pertama dari nenek Bratawati, ia mewarisi banyak sifat ibunya, terutama dalam hal kekuatan dan ketegasan. Meski ia tidak menekuni ilmu klinik seperti yang dilakukan oleh ibunya, Sari memiliki dasar spiritual yang kuat. Ia selalu percaya bahwa kehidupan ini lebih dari sekedar apa yang terlihat oleh mata. Namun ia memilih untuk menjalani kehidupannya dengan prinsip-prinsip yang berakar pada ajaran syariat agama, menjauhkan diri dari ilmu-ilmu yang bercampur dengan dunia gaib. Sejak muda, Sari telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Kehidupan yang penuh tantangan tidak pernah membuatnya menyerah. Ia menikah pada usia yang cukup muda dan menjadi ibu dari 2 anak, Raka dan adik perempuannya. Meskipun suaminya, Budi, adalah seorang pria yang baik dan bertanggung jawab, beban mengurus keluarga seringkali berada di pundaknya. Namun, Sari menjalani perannya dengan penuh dedikasi dan cinta, memastikan bahwa keluarganya selalu berada dalam keadaan baik dan sejahtera. Sari memiliki kedekatan yang istimewa dengan ibunya. Meskipun mereka seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang banyak hal, terutama mengenai ilmu spiritual. Meskipun ia tidak setuju dengan cara ibunya menjalani kehidupan sebagai ahli spiritual kejawen, ya bisa dibilang dukun ya, Sari tetap menghormati ibunya dan berusaha memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh nenek Bratawati di masa lalu. Bagi Sari, apapun yang dilakukan oleh ibunya itu adalah bagian dari jalan hidup yang dipilihnya. Masih ada juga manfaat untuk orang lain juga, walaupun ada efek samping yang ditanggung. Dan ia tidak pernah merendahkan atau menghakimi ibunya karena itu. Sebagai seorang ibu, Sari sangat melindungi keluarganya. Ia selalu memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan nilai-nilai moral yang kuat. Itu juga diajarkan kepada adiknya Raka, Dina. Saat itu usianya masih 9 tahun. Seorang gadis kecil yang memiliki kepribadian ceria dan polos. Kehadirannya selalu membawa keceriaan dalam keluarga. Dengan tawa riangnya yang sering terdengar memenuhi rumah. Meskipun usianya masih sangat muda, Dina memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap dunia di sekitarnya, termasuk dunia yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sejak kecil, Dina memiliki kemampuan yang tidak biasa, sama dengan kakaknya. Ia bisa melihat makhluk halus. Pada awalnya orang tua dan kakaknya menganggap cerita Dina tentang teman-teman tak kasat mata sebagai bagian dari imajinasi anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa apa yang dilihat dan dirasakan oleh Dina bukanlah sekedar khayalan. Dina seringkali berbicara tentang orang-orang yang tak dikenal, mendeskripsikan sosok-sosok yang ia lihat dengan sangat detail, bahkan memberikan informasi yang tidak mungkin ia ketahui dari sumber lain. Meskipun bisa dikatakan memiliki indera keenam, Dina tetaplah seorang anak kecil yang polos. Ia tidak benar-benar memahami sepenuhnya apa yang dilihatnya.
dan seringkali menganggap kehadiran makhluk halus sebagai sesuatu yang biasa. Baginya mereka adalah bagian dari dunia yang ia alami sehari-hari. Namun ada kalanya Dina merasa takut, terutama ketika makhluk yang dilihatnya memiliki penampilan yang menakutkan atau ketika ia merasakan kehadirannya mengancam. Dalam situasi seperti itu, Dina biasanya mencari perlindungan pada ibunya atau kakaknya, Raka. Dina sangat dekat dengan Raka. Meskipun Raka lebih pendiam dan introspektif, ia selalu melindungi adiknya dan berusaha membuatnya merasa aman. Dina sering bercerita kepada Raka tentang apa yang ia lihat. Dan meskipun Raka kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan cerita-cerita tersebut, tapi juga Raka mengalaminya, ya otomatis ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kedekatan ini membuat Dina merasa bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi pengalaman-pengalaman aneh yang sering dialaminya. Ketika Sari dikabarkan nenek Bratawati mulai sakit-sakitan di desa dan tidak ada yang bisa mengurusnya, Sari dengan penuh cinta memutuskan untuk membawa ibunya tinggal bersamanya di kota. Ia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, terutama karena ia menyadari bahwa membawa ibunya ke rumahnya mungkin juga berarti membawa serta beban spiritual yang selama ini disembunyikan oleh nenek Bratawati, efek samping dari perjanjian lamanya. Namun, sebagai seorang anak yang berbakti, Sari tidak pernah ragu untuk merawat ibunya di hari-hari terakhir hidupnya. Dan ketika nenek Bratawati sudah pindah ke rumah mereka, Dina adalah yang pertama kali merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Ia seringkali melihat sosok-sosok bayangan di sudut-sudut rumah atau merasakan dinginnya udara di saat-saat tertentu. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ya karena sifatnya yang polos, Dina kadang-kadang tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia melihat makhluk-makhluk halus seperti bagian dari dunianya, tanpa benar-benar memahami konsekuensi dari kehadiran mereka. Namun ketika teror di rumah semakin meningkat, Dina mulai merasa cemas dan takut. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Seringkali terbangun di tengah malam karena mimpi buruk atau perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Di sini, Dina adalah simbol dari kepolosan dan kepekaan anak-anak yang seringkali lebih peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kemampuannya melihat makhluk halus adalah anugerah sekaligus kutukan, tapi banyak kutukannya memberikan wawasan yang tak terduga kepada keluarganya tentang dunia yang tersembunyi di balik realitas sehari-hari. Dina dengan segala kepolosan dan ketakutannya berperan penting dalam perjalanan keluarganya menghadapi teror gaib yang datang ketika nenek Bratawati sudah ada di rumahnya. Nenek Bratawati yang sudah mencapai usia senja mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran kesehatan yang signifikan. Tubuhnya yang dulu kuat dan penuh vitalitas kini melemah, seringkali membuatnya tak berdaya. Penyakit-penyakit ringan yang sebelumnya bisa ia atasi dengan kekuatan batinnya, kini semakin sering datang dan menggerogoti kesehatannya. Kekuatan spiritual yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini tidak mampu lagi melawan proses alamiah penuaan. Di desa tempat tinggalnya, dulu nenek Bratawati hidup sendiri di rumah tua yang sudah lama menjadi tempatnya bermeditasi dan menjalani kehidupan sebagai ahli spiritual. Desa tersebut yang dulu ramai oleh para murid dan pengikutnya kini mulai sepi. Banyak dari mereka yang telah berpindah atau meninggalkan jalan spiritual yang diajarkan oleh nenek Bratawati. Dengan semakin sedikitnya orang yang peduli dan memahami kondisi nenek Bratawati, tidak ada yang bisa merawatnya dengan baik. Tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya hanya sesekali mampir untuk melihat keadaannya, tetapi tidak ada yang benar-benar mampu memberikan perawatan yang dibutuhkannya. Kesehatan nenek Bratawati yang semakin memburuk menjadi perhatian serius bagi Sari, anak pertamanya. Meski tinggal jauh di kota bersama keluarganya, Sari selalu memantau kondisi ibunya saat itu. Setiap kali ia mendengar bahwa ibunya sakit, Sari merasakan kekhawatiran yang mendalam. Hati nuraninya tidak tenang mengetahui bahwa ibunya yang sudah tua harus bertahan sendirian di desa yang sepi, tanpa ada yang merawatnya dengan layak. Ya, keputusan untuk membawa nenek Bratawati ke kota sebenarnya tidak mudah bagi Sari.
Dan pada saat itu, akhirnya Sari memutuskan untuk menjemput Nenek Bratawati dan membawanya ke rumah mereka di kota dengan bantuan suaminya, Budi. Sari merancang perjalanan untuk membawa ibunya yang sudah lemah. Mereka tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi tantangan besar, baik secara fisik maupun emosional. Namun cinta dan rasa tanggung jawab terhadap Nenek Bratawati membuat mereka mantap menjalani keputusan ini. Dan ketika Nenek Bratawati tiba di rumah Sari, situasi baru mulai terbentuk. Rumah yang sebelumnya damai kini dipenuhi dengan aura yang berbeda. Kehadiran Nenek Bratawati meskipun dalam kondisi fisik yang lemah membawa energi yang kuat dan tak terduga. Sari merasakan perubahan ini, juga kedua anaknya. Tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Baginya yang terpenting adalah memastikan ibunya mendapatkan perawatan yang baik dan merasa nyaman di sisa hidupnya. Namun, keadaan Nenek Bratawati yang sakit-sakitan ini menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang tidak diinginkan. Kesehatan yang terus menurun, ditambah dengan kehadiran energi spiritual yang kuat, mulai mempengaruhi dinamika di dalam rumah. Raka dan Dina yang lebih peka terhadap hal-hal gaib mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aura di rumah mereka berubah dan perasaan cemas mulai menyelimuti mereka. Seakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kondisi Nenek Bratawati yang sakit. Ini adalah titik awal dari perjalanan yang penuh dengan misteri, di mana keluarga Sari harus menghadapi kenyataan bahwa kehadiran Nenek Bratawati membawa lebih dari sekedar beban perawatan fisik, tetapi juga membawa warisan spiritual yang berpotensi mengancam ketenangan hidup mereka. Pada suatu minggu malam yang tenang, Nenek Bratawati menghembuskan nafas terakhirnya di sofa rumah Sari. Keluarga berkumpul di sekitar Nenek Bratawati, merasakan campuran perasaan sedih dan lega. Mereka telah berusaha memberikan perawatan terbaik untuk ibunya. Meskipun kehilangan itu terasa berat, mereka juga merasa bersyukur karena Nenek Bratawati akhirnya dapat istirahat dengan damai. Sebelum Nenek Bratawati meninggal, ada proses yang sangat panjang karena teror yang semakin intens dan mengetahui bahwa para khodam sedang berusaha keras untuk mengambil jiwa Sari. Keluarga memutuskan untuk mencari bantuan dari ahli spiritual yang berpengalaman. Mereka menghubungi seorang ahli spiritual yang beragama Islam tentunya, yang dikenal karena kemampuannya dalam menangani makhluk gaib dan memutus perjanjian gaib. Pak Farhan ini datang ke rumah dengan membawa berbagai perlengkapan dan doa-doa khusus untuk mulai memutus perjanjian. Kata Pak Farhan menerangkan bahwa Nenek Sari ini susah meninggal karena ada sosok-sosok yang mendiami tubuhnya sedang mencari inang yang baru. Dan kalau Ibu Sari tahu, pasti akan kaget. Ya, sosok-sosok ini mengincar anak dari Nenek Bratawati ini, yaitu Anda, Bu. Anda sudah dijanjikan oleh Nenek Bratawati pada usia yang ke-45 tahun. Anda akan diincar oleh para kodam-kodam Nenek Bratawati ini. Singkat cerita, Ustadz Farhan melakukan persiapan yang mendalam sebelum memulai ritual pemutusan perjanjian. Ia membersihkan rumah dengan membaca doa dan mengatur ruang ritual dengan alat-alat yang dianggap suci, seperti air zam-zam, dupa, dan lampu minyak. Ustadz Farhan menjelaskan kepada keluarga bahwa ritual ini akan melibatkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus dan memutuskan perjanjian gaib yang telah dibuat oleh Nenek Bratawati. Pada malam ritual, suasana rumah dipenuhi dengan ketegangan. Ustadz Farhan memimpin keluarga dalam doa dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keyakinan. Ia memulai dengan membaca surah Al-Falaq, An-Nas untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Kemudian ia melanjutkan dengan ayat-ayat yang lebih kuat seperti ayat kursi dan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah yang dikenal memiliki kekuatan besar dalam melawan makhluk gaib. Dan yang membacanya ya harus spesial. Tidak mungkin orang awam membaca dengan sendirinya akan bisa berfungsi. Harus dengan hati yang suci, hati-hati yang benar-benar terpilih. Sementara Ustadz Farhan memimpin ritual, keluarga Sari merasakan adanya perubahan di sekitar mereka. Energi di rumah mulai bergetar dan suara-suara aneh yang sering terdengar mulai mereda.
Namun para khodam yang mengincar jiwa Sari tetap bertahan dan mencoba melawan, memanipulasi energi untuk menahan diri dari pengusiran. Saat Ustadz Farhan membacakan ayat-ayat yang lebih kuat, cahaya suci dari ayat-ayat Al-Quran mulai memancar dengan intens. Cahaya ini membanjiri ruangan dengan pandangan batin, menerangi kegelapan, dan menghadapi para khodam yang mencoba untuk mengganggu ritual. Cahaya dari ayat-ayat suci ini menciptakan gelombang energi yang membakar dan membinasakan bentuk-bentuk makhluk gaib yang muncul di rumah. Para khodam yang sebelumnya sangat agresif dan kuat terlihat mulai melemah. Bentuk-bentuk mereka menjadi semakin buram dan tidak stabil, seperti disapu oleh kekuatan cahaya. Teror dan gangguan yang mereka timbulkan menjadi semakin lemah, hingga akhirnya para khodam terpaksa mundur dan menghilang. Energi gelap yang sebelumnya memenuhi rumah digantikan dengan ketenangan dan kedamaian yang menyelimuti tempat tersebut, dan berakhirnya ritual itu. Innalillahi. Nenek Bratawati menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah pemakaman, rumah Sari tampak kembali seperti biasa. Namun beberapa malam setelah kematian Nenek Bratawati, suasana di rumah berubah secara drastis. Raka dan Dina yang tidur di kamar mereka mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak mereka kenal. Dina dengan indera keenamnya yang sensitif adalah yang pertama kali merasakannya. Ia mulai melihat sosok berpakaian putih berkelebat di sudut-sudut rumah. Sosok tersebut muncul dan menghilang dengan cepat, seringkali meninggalkan Dina merasa ketakutan dan tidak nyaman. Awalnya, Raka mencoba untuk meyakinkan Dina bahwa apa yang ia lihat mungkin hanya imajinasi. Namun, saat Dina mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan dan ketakutan yang mendalam, Raka memutuskan untuk memeriksa keadaan di rumah. Ketika ia mulai memperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa Dina bukanlah satu-satunya yang merasakan ada yang tidak beres. Suasana di rumah terasa berbeda, lebih dingin dan menekan, dengan suara-suara aneh yang kadang-kadang terdengar di malam hari. Ketegangan mulai meningkat ketika Dina melihat sosok berpakaian putih secara lebih jelas. Sosok tersebut seperti bayangan samar seorang wanita dengan gaun putih panjang yang berkibar lembut. Dina menggambarkan sosok ini dengan rinci. Wajahnya tidak tampak jelas, namun ia merasa ada sesuatu yang menakutkan dari kehadiran sosok tersebut. Dina seringkali terbangun di tengah malam, menggigil ketakutan dan mencari perlindungan di kamar kakaknya. Raka, meskipun ia tidak memiliki kepekaan spiritual yang sama dengan Dina, mulai merasakan adanya energi yang tidak biasa di rumah mereka. Ia mulai merasakan kegelisahan yang mengganggu tidurnya, dan seringkali terbangun tanpa sebab yang jelas. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu ketenangan rumah mereka, dan sosok berpakaian putih yang dilihat oleh Dina seakan menjadi petunjuk tentang kehadiran makhluk tak kasat mata yang tidak diundang. Ketakutan Dina dan Raka mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dina tidak bisa tidur nyenyak dan seringkali merasa tertekan. Raka berusaha untuk melindungi adiknya, tetapi ia merasa tidak bisa melakukan banyak hal untuk mengatasi ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang menakutkan dan tidak dapat dijelaskan. Sari dan Budi, meskipun mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, mencoba untuk tidak terlalu panik. Mereka berusaha mencari penjelasan logis dan mencari solusi praktis untuk mengatasi situasi tersebut. Namun semakin mereka mencoba untuk memahami apa yang terjadi, semakin mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang mengancam keluarga mereka. Kehadiran sosok berpakaian putih dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Raka dan Dina adalah tanda teror gaib yang mulai mengganggu rumah mereka ketika Nenek Bratawati telah meninggal. Ya, keberadaan sosok ini seolah membawa pesan bahwa ada sesuatu yang belum selesai atau belum diatasi, dan ini memicu serangkaian peristiwa yang akan menguji kekuatan dan ketahanan keluarga Sari dalam menghadapi ancaman yang datang dari dunia gaib. Setelah kematian Nenek Bratawati, situasi di rumah Sari semakin memburuk. Awalnya kehadiran sosok berpakaian putih yang dilihat oleh Dina tampak seperti gangguan kecil. Namun seiring berjalannya waktu, teror yang mereka alami menjadi semakin intens dan mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Sosok berpakaian putih yang awalnya hanya terlihat sekilas mulai muncul lebih sering dan lebih jelas. Dina seringkali melihat sosok tersebut mengelilingi rumah, berdiri di sudut-sudut gelap,
atau melintas di lorong dengan langkah-langkah lembut yang tidak terdengar. Ia menggambarkan sosok ini sebagai seorang wanita yang tampak sedih dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Ketika Dina berusaha mencari tahu lebih jauh, sosok ini sering menghilang sebelum ia bisa benar-benar melihat atau mendekatinya. Raka mulai mengalami teror yang sama. Meskipun tidak sehebat Dina dalam merasakan kehadiran makhluk halus, ia mulai merasa adanya perubahan yang menekan di rumah mereka. Ia sering mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan lembut atau langkah-langkah berat di lantai atas, yang membuatnya merasa terjaga dan cemas. Suara-suara ini semakin sering terdengar, terutama saat malam hari ketika seharusnya rumah dalam keadaan tenang. Selain sosok berpakaian putih, fenomena gaib lainnya mulai muncul di rumah. Lampu-lampu sering berkedip dengan sendirinya. Pintu-pintu kadang terbuka atau tertutup tanpa ada orang yang menggerakkannya. Dan benda-benda di rumah sering berpindah tempat tanpa penjelasan yang logis. Raka dan Dina menemukan benda keperluannya sendiri mereka berada di tempat yang tidak mereka ingat pernah mereka letakkan. Bahkan ada kalanya mereka merasa seolah-olah ada seseorang yang memanggil nama mereka dari kejauhan. Meskipun ketika mereka mengecek, tidak ada siapapun di sekitar. Kondisi ini membuat Raka dan Dina semakin ketakutan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mereka mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidur mereka. Seringkali terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang mendalam. Dina menjadi sangat takut untuk tidur di kamar sendiri dan seringkali mencari perlindungan di dalam kamar kakaknya. Meskipun Raka berusaha untuk memberikan kenyamanan, ia sendiri merasa ketidaknyamanan yang sama. Suasana kamar mereka terasa dingin dan tidak bersahabat. Dan setiap malam mereka merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. Reaksi Sari dan Budi yang awalnya mencoba untuk memberikan penjelasan logis kepada anak-anak mereka mulai merasa tertekan dan cemas. Mereka mulai memperhatikan adanya pola-pola aneh di rumah. Dan meskipun mereka tidak bisa melihat makhluk halus secara langsung, mereka merasakan adanya energi negatif yang mengganggu ketenangan rumah. Sari mencoba berbagai cara untuk mengatasi situasi ini, dari berdoa, membaca doa-doa perlindungan yang diberikan oleh Ustadz Farhan, hingga berkonsultasi dengan teman-temannya yang mungkin memiliki pengalaman serupa. Namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Teror gaib semakin intens dan tampaknya berakar dalam, seperti ada sesuatu yang berusaha menunjukkan kekuatannya atau menuntut perhatian. Ketegangan dan ketakutan yang dirasakan oleh Raka dan Dina mempengaruhi suasana rumah secara keseluruhan, membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi semakin sulit. Ketika situasi semakin memburuk, Sari mulai mempertimbangkan untuk kembali meminta bantuan dari Ustadz Farhan. Karena menurut Sari, mungkin langkah ini bisa membuka lebih banyak misteri dan bahaya yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Setelah Ustadz Farhan memberitahu, berdasarkan dari usaha penelusurannya kembali, dia menyimpulkan bahwa mereka harus menghadapi kenyataan bahwa keberadaan mereka di rumah mereka saat ini, mereka makhluk gaib ya, menjadi medan perang antara kekuatan gaib dan keberanian mereka sebagai keluarga. Sari yang sebelumnya tidak terlibat dalam ilmu klinik, kini menyadari bahwa perjanjian gaib yang dibuat oleh ibunya telah mempengaruhi hidupnya dan keluarganya secara mendalam setelah nenek Bratawati meninggal. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk memutuskan perjanjian gaib tersebut secara tuntas sebelum terlalu terlambat dan melindungi diri mereka dari ancaman yang semakin nyata. Penemuan ini juga memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa tidak hanya teror fisik yang mereka hadapi, tetapi juga sebuah pertempuran spiritual yang memerlukan kekuatan, kepercayaan, dan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa Sari dan keluarga mereka. Dengan rahasia perjanjian gaib terungkap, keluarga Sari kini berada di ujung tanduk. Mereka harus segera menemukan solusi untuk memutuskan ikatan gaib ini sebelum para khodam pendamping nenek Bratawati terdahulu benar-benar berhasil menuntut apa yang menjadi hak mereka, yakni jiwa yang dijanjikan, jiwa Sari. Hari berganti, Ustadz Farhan pun kembali ke kediamannya di rumah Sari. Seiring berjalannya waktu, teror yang dialami keluarga Sari mencapai puncaknya. Para khodam yang sebelumnya hanya menampilkan diri dalam bentuk-bentuk samar, kini menjadi lebih agresif dan berani.
Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengintimidasi dan menyerang Sari secara langsung. Suasana rumah menjadi semakin tegang dan menakutkan, dengan gangguan gaib yang semakin sering dan lebih destruktif. Pintu-pintu terbanting, benda-benda jatuh tanpa alasan yang jelas, dan suara-suara mengerikan memenuhi malam. Para khodam berusaha memanfaatkan setiap celah untuk mengklaim jiwa Sari. Mereka memanipulasi ketakutan dan kecemasan di rumah, mencoba untuk membuat Sari dan keluarganya mereka putus asa. Sosok-sosok hitam dan bayangan-bayangan gelap sering muncul, menggambarkan kemarahan dan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakmampuan mereka untuk segera menuntut jiwanya. Meskipun teror semakin intens, Sari menunjukkan ketahanan yang mengesankan berkat ajaran dan disiplin ilmu spiritual yang diajarkan oleh Ustadz Farhan. Sari memiliki dasar akidah spiritual yang kuat. Selama masa-masa penuh tekanan ini, Sari mulai mengandalkan pengetahuan dan keterampilan spiritual yang dia pelajari secara tidak langsung. Ia melakukan doa-doa perlindungan dan juga melakukan ruqyah mandiri. Sari memanfaatkan kemampuannya dari guru-gurunya untuk merasakan kehadiran gaib dan memanipulasi energi di sekitarnya untuk melawan ancaman. Ia menyiapkan ruang perlindungan dengan menggunakan daun bidara dan campuran air yang sudah dibacakan doa, yang dikenal untuk mengusir makhluk-makhluk jahat, makhluk halus, dan menetralkan energi negatif. Dengan bantuan Budi dan anak-anaknya, Sari juga berusaha memperkuat perlindungan di seluruh rumah. Zikir pagi sore selalu mereka baca, dengan harapan supaya Allah menurunkan perlindungannya kepada keluarga Sari. Puncak perlawanan spiritual terjadi pada malam yang sangat gelap ketika para khodam melancarkan serangan terbesar mereka. Mereka muncul dalam bentuk-bentuk menakutkan, mencoba mendobrak perlindungan yang telah disiapkan oleh Sari. Suasana rumah menjadi sangat kacau, dengan energi yang membara dan pertarungan antara kekuatan spiritual yang terang dan gelap. Sari dengan penuh tekad berdiri di garis depan pertarungan ini. Ia membaca semua doa-doa yang diajarkan oleh ustadznya untuk menahan serangan dan kalau bisa melawan para khodam. Saat pertarungan semakin sengit, Sari dan Budi memutuskan untuk meminta bantuan dari Ustadz Farhan langsung, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perjanjian gaib dan khodam. Dan kembali Ustadz Farhan melakukan pembersihan di rumah Sari bersama para santri-santrinya. Sari dan Budi mulai melaksanakan doa-doa yang lebih kuat, disertai oleh Ustadz Farhan dan para santri-santrinya. Mereka kembali membaca ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kekuatan untuk membentengi dan mengusir makhluk halus. Ahli ruqyah itu memimpin dengan memanfaatkan kekuatan doa untuk melawan para khodam-khodam pendamping terdahulu dari Nenek Bratawati. Proses ini melibatkan pembacaan doa, penggunaan media yang sesuai dengan syariat Islam yang ditekuni oleh Ustadz Farhan, seperti daun bidara dan lain-lainnya. Para jin-jin khodam yang mengincar jiwa Sari yang sebelumnya sangat agresif mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Mereka terlihat semakin lemah dan sulit untuk mempertahankan bentuk mereka dalam pandangan batin Ustadz Farhan. Sari merasakan bahwa perlindungan dan kekuatan spiritual yang diterapkan mulai efektif dengan kekuatan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Dan rumah pun mulai dipenuhi dengan energi positif dan cahaya yang kuat, membasmi kegelapan yang sebelumnya menguasai tempat tersebut. Menurut sudut pandang Ustadz Farhan, di akhir pertarungan, para jin khodam akhirnya terpaksa mundur dan menghilang. Rumah kembali tenang, dan teror yang sebelumnya menghantui keluarga Sari perlahan-lahan mereda. Meskipun masih ada rasa lelah dan kesedihan akibat peristiwa tersebut, Sari dan keluarganya merasa lega karena mereka yakin telah berhasil mengatasi ancaman yang mengintai mereka. Ini menunjukkan pertempuran besar antara kekuatan spiritual yang terang dan gelap dengan penekanan pada pentingnya ketahanan spiritual, keberanian, dan dukungan dari sumber-sumber yang tepat dalam menghadapi ancaman gaib, maka itu akan berhasil. Tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Farhan menutup dengan doa penutup dan memberikan nasihat kepada keluarga Sari mengenai langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri dari ancaman serupa di masa depan.
Keluarga merasa lega dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ustadz Farhan menjelaskan bahwa pemutusan perjanjian gaib ini berhasil karena kekuatan ayat-ayat Al-Quran dan keyakinan yang kuat dalam ilmu agama, dan tentunya atas izin Allah. Ustadz Farhan memberikan pesan penting kepada keluarga bahwa ilmu-ilmu yang melibatkan makhluk gaib dapat memberikan kekuatan hanya sementara, tetapi pada akhirnya bisa menyebabkan kesengsaraan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menuntut ilmu yang berdasarkan pada ajaran agama yang jelas untuk mendapatkan perlindungan yang sejati dan sempurna dan keselamatan yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemutusan perjanjian gaib dan kembalinya kedamaian di rumah Sari, keluarga tersebut belajar pentingnya memadukan keyakinan spiritual dengan agama untuk menghadapi tantangan gaib dan melindungi diri mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Di sini juga memberikan sudut pandang kepada Raka yang beranjak dewasa, memandang kembali pada ajaran yang ditekuni ibunya yang berasal dari Ustadz Farhan gurunya, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama Islam. Dalam menghadapi situasi tersebut, ia menyadari bahwa kekuatan yang diperoleh dari ilmu agama, khususnya ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, memiliki kekuatan yang abadi dan dapat memberikan perlindungan sejati yang diajarkan tentunya oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ilmu agama tidak hanya memberikan kekuatan untuk melawan kejahatan, tetapi juga membawa kedamaian dan keselamatan yang hakiki. Selesai. Demikianlah sebuah kisah perjanjian terakhir Nenek Bratawati. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah.